Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021. Perkenalkan, saya Rika Resmi Sari, guru agribisnis tanaman pangan dan hortikultura SMK Negeri 8 Pekanbaru, Provinsi Riau. Nomor induk mahasiswa PPG 210029410006. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dengan materi perkembangan agribisnis tanaman kelas 10 semester ganjil. Berikut adalah kegiatan praktik mengajar yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siswa-siswi kelas kamu semua. Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Senang sekali saya bisa kembali berjumpa dengan kalian semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tak bosannya saya selalu mengingatkan, ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Tetap jaga 3M ya. Saya pikir kalian masih ingat semua. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang kedua, tetap kita masih menerapkan prinsip K3 ya. Jangan lupa di setiap kesempatan, baik itu pembelajaran teori maupun pembelajaran praktikum, K3 harus tetap kita jalankan ya. Baik, terima kasih siswa-siswi sekalian. Pada kesempatan siang berbahagia ini kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesehatan, diberikan keberkahan hidup sehingga masih bisa berkumpul dalam kegiatan tatap maya pembelajaran dasar-dasar budaya tanaman pada siang hari ini. Baik, sebelum saya memulai pembelajaran, saya minta Joshua untuk memimpin doa sebelum memulai kegiatan ini. Silakan Joshua. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan tersebut, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih banyak Joshua. Kita mulai pembelajaran lagi, saya cek presensi ya. Kalian semua saya lihat hari ini komplit. Silahkan Anda semua untuk membuat presensi di room chat Google Meet ini. Seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, saya berharap kalian bernyanyi bersama supaya kita tetap semangat. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian dalam menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi. Baik, untuk selanjutnya seperti sepakati bersama pada siang ini
saya akan menyampaikan pembelajaran dasar-dasar budidaya tanaman. Ada yang masih ingat nggak materi minggu kemarin? Ekstraksi biji dan benih, Bu. Betul sekali. Oke, mengekstraksi kegiatan biji dan benih. Kira-kira ekstraksi apa yang kita lakukan kemarin tuh? Tomat dan cabai, Bu. Tomat sama cabai. Oke, tomat dan cabai. Good. Untuk menghasilkan benih yang baik dan berkualitas. Bagus. Ciri dari benih biji berkualitas masih ingat? Masih, Bu. Apa tuh salah satunya? Coba disilakan disebutkan. Nah, kalau dia benih yang bagus, kalau direndam ke dalam air dia akan mengapung. Kalau direndam dengan air garam, dia yang mengapung itu tanda benihnya bagus. Kalau dia tenggelam berarti benihnya tidak bagus. Bagus. Dengan topik perkembangan agribisnis, ya, tentang bagaimana perkembangan agribisnis tanaman itu secara konsep nasional. Kira-kira dari judul yang saya berikan ini, kira-kira ada yang sudah tahu apa itu perkembangan agribisnis tanaman? Cara membudidayakan agribisnis tanaman, Bu. Ya, bagus. Bu. Silakan. Siapa nih? Cici Devriani, silakan Cici. Kira-kira apa itu perkembangan agribisnis tanaman? Perkembangan agribisnis tanaman yaitu tata cara perkembangan sosial dan perekonomian suatu daerah atau negara, Bu. Oke, baik. Jadi hubungannya adalah ke sosial dan ekonomi ya. Karena konsep dari agribisnis tanaman ini adalah terkait tentang bagaimana suatu negara memiliki tingkat pendapatan. Ya, bagus. Ada ya siapa nih? Mel, Bu. Amelia ya, silakan Amel. Apa Mel? Tata cara membudidayakan tanaman yang dapat kita ekspor di suatu daerah, Bu. Fokuskan pada bagaimana kita mengekspor tanaman ya, hasil budidaya tanaman maksud Amel ya. Ya, Bu. Oke, baik, terima kasih. Bagus semua, bagus, sip. Kalian duduk dalam kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik. Selanjutnya saya ada artikel terkini potret lahan pertanian. Nah, Ananda semua, kira-kira dari slide ini, dari potret lahan pertanian ini ada yang bisa menggambarkan apa kira-kira gambar yang di depan ini? Lahan pertanian tanaman sayuran, Bu. Oke, Nurhaliza silakan. Lahan pertanian terasering. Lahan pertanian terasering ya. Ya. Oke, bagus. Ini memang seperti lahan tingkat-tingkat ya. Ini salah satu teknik budidaya yang kita namakan dengan lahan terasering. Ada lagi? Kegiatan budidaya penanaman padi, Bu. tergairan Oke. yang Dan ada yang tahu itu gambar apa ya? Ada yang bisa menggambarkan? lahan sayuran sawi hijau, Bu. Good. Ya, betul. Saya- Jadi dari jawaban kalian semua memang ini adalah potret lahan pertanian kita. Jadi kita negara Indonesia ini kan identik dengan negara agraris yang berpotensi untuk mendatangkan devisa besar menyumbang devisa besar bagi negara di sektor pertanian. Potensi agribisnis tanaman Indonesia. Nah, dari gambar ini kira-kira siapa dari kalian yang bisa menceritakan apa saja yang kalian bisa lihat di gambar di depan? Ayo, Bu. Jenis siapa tanaman ekspor yang ada di Indonesia, Bu. Oke, good. Ini beberapa tanaman yang diekspor ke mancanegara atau keluar dari Indonesia. Kira-kira tanaman apa tuh ya? Tanaman buah-buahan, Bu. Tanaman Buah-buahan. buah-buahan ya. Kalian, saya tahu kalian sedang melihat warna-warna Kalau ini. hijau, Bu. Ya, palawija bagus. Apalagi tadi itu dikenal dengan nama agribisnis dan agroindustri. Ada yang pernah dengar bahasa agribisnis dan agroindustri? Ada, Bu. Ada, Bu. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, siapa? Bisnis itu bentuk kegiatan bisnis yang berkaitan dengan usaha tani atau petani. Agroindustri bentuk kegiatan yang mengolah hasil pertanian. Oke, bagus ya. Jadi agribisnis itu ada kegiatannya, sedangkan agroindustri itu adalah hasil dari kegiatan agribisnis. Oke, mantap Ci. Adapun tujuan dari kompetensi
dasar dari kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu perkembangan agribisnis tanaman. Itu ada tujuan pembelajaran pada siang ini. Yang pertama, nah ini penting kalian ketahui ya, kenapa kita belajar tentang perkembangan agribisnis tanaman. Yang pertama, itu peserta didik dapat mengidentifikasi data agribisnis tanaman. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi kebijakan pengembangan agribisnis tanaman. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, mengidentifikasi data agribisnis tanaman. Yang kedua, mengidentifikasi kebijakan pengembangan agribisnis tanaman. Yang ketiga, menentukan komoditas potensial atas dasar aspek teknis, ekonomis, dan sosial. Adapun penilaian kegiatan pembelajaran kamu pada hari ini, tentu saja kita ada kegiatan teori dan praktikum. Aspek penilaian pada siang ini yaitu ada 3. Pertama adalah penilaian pengetahuan, ya, pengetahuan. Itu saya akan tes melalui tes tulis. Yang kedua itu penilaian keterampilan, praktikum, kegiatan praktikum. Tugas analisis data, karena kalian ambil melalui observasi dan wawancara ke lapangan, ya. Nah yang ketiga itu kita ada aspek penilaian sikap. Nah yang ini penting sekali. Sikap ini saya akan memberikan penilaian ada 3 dalam sikap, yaitu pertama adalah partisipasi kalian dalam kegiatan kelompok, partisipasi. Yang kedua adalah komunikasi, ya. Yang ketiga adalah kerjasama, ya. Nah inilah aspeknya untuk kegiatan inti dari pembelajaran kita hari ini. Setelah penilaian kegiatan pembelajaran, kita masuk ke materi inti. Adapun arti sempit agribisnis, yaitu seperti yang disebutkan oleh teman kamu Cici tadi, yaitu berhubungan dengan perdagangan atau pemasaran hasil pertanian yang berusaha semaksimal mungkin mendapatkan keuntungan. Nah itu arti sempit dari agribisnis, ya. Sedangkan arti luasnya yaitu suatu kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mulai rantai produksi, pengolahan, pemasaran, hasil yang ada hubungannya dengan komoditi, pertanian dalam arti luas, termasuk di sini usaha tani, seperti kita tadi sebutkan usaha perkebunan, ada kehutanan, perikanan maupun peternakan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Khusus untuk siang ini, ya Ananda sekalian, khusus untuk siang ini kita lebih memfokuskan pada perkembangan agribisnis tanaman pangan yaitu jagung. Kita di kerja kelompoknya, kira-kira nanti kamu menemukan apa permasalahan yang kamu temui di lapangan, ya, terkait mengenai penyiapan bibit, terkait penyiapan lahannya seperti apa, ya, jagung ini, ya, terkait nanti produksinya seperti apa dan lain-lain. Nah itu nanti tugas kelompok yang harus kalian kerjakan di praktikumnya. Adapun kendala-kendala yang kita hadapi banyak sebenarnya siswa sekalian, ya. Jadi kita tidak mutlak hanya untuk mendapatkan keuntungan, kita juga harus mengkaji tingkat kendalanya. Pipilan untuk makan ternak, Bu. Oke, jagung pipilan bisa digunakan untuk makan ternak. Oke, makan ternak. Oke, siapa lagi? Jagung yang masih muda itu bisa dijadikan untuk lalapan atau tidak untuk sayuran juga, Bu? Oke, baik. Jadi ini ke jagung semi ya, atau baby corn ya. Jadi jagung yang muda, gambar ini bisa dijadikan sebagai sayur ya, Cici ya. Jagung ini tidak saja untuk dijadikan benih, dijadikan pangan, dia juga dijadikan produk olahan hasil selanjutnya. Jadi bermanfaat setelah dipanen. Faktor-faktor yang penting dalam pengolahan agribisnis dan agroindustri ini anak-anak sekalian, adapun yang bisa mempengaruhi potensi perkembangan agribisnis tanaman itu dapat kita gambarkan di sini. Yang mempengaruhi yang pertama adalah potensi wilayah, ya. Potensi wilayah ini ya
karena beda-beda tempat gitu ya, beda tempat, beda iklim, beda suhu, beda ketinggian, itu juga mempengaruhi kepada pengelolaan agroindustri dan agroindustri. Nah, inilah yang kalian harus ketahui nanti dalam kegiatan observasi dan wawancara ke lahan petani yang akan saya tugaskan pada siang ini. Oke, sebelum saya persilahkan kamu untuk bekerja dalam kelompok mengenai identifikasi dan wawancara ke kegiatan petani, saya akan tampilkan video perkembangan agribisnis tanaman, dasar-dasar budidaya tanaman. Dengan video tadi sedikit wawasan kalian akan bertambah dan bisa mengerjakan kegiatan selanjutnya di praktikum mengambil data observasi dan kegiatan praktikum di lahan. Sebelum saya sampai ke mempersilahkan kalian semua untuk kegiatan diskusi kelompok, ada baiknya saya akan memberikan LKPD ya. Saya akan menjelaskan LKPD. Yang pertama itu kalian adalah mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi jenis komoditas beserta fungsinya, ya, itu pada tabel sebelahnya fungsinya ya. Nah, itu kalian perhatikan komoditas-komoditas penting yang ada di tabel, yang ada di LKPD itu. Ada A sampai U komoditasnya, dan kalian kerjakan identifikasi jenis komoditasnya di langkah kerja C, ya, langkah kerja C. Ya, itu ada tabel. Yang pertama adalah jenis komoditas, yang kedua fungsi secara ekonomi, kesehatan dan sosial, yang keempat bagaimana prospek komoditas tersebut, yang kelima keterangannya apakah tanaman tersebut adalah tanaman lokal atau internasional. Ya, jadi itu kegiatan kelompok yang pertama. Kegiatan kelompok yang kedua, ya, itu kalian kerjakan laporan hasil pengamatan. Ya, di sini kalian observasi dan wawancara kepada lahan petani yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, itu kalian buatkan dalam tabel analisis datanya, ya, analisis data sesudah itu. Mulai dari bentuk komoditasnya seperti apa? Apakah kalian kunjung ke lahan tanaman perkebunan, lahan tanaman pangan, atau lahan tanaman sayuran ataupun buah-buahan. Yang kedua jumlahnya nih mungkin kita bisa identikan dengan jumlah tanamannya atau luasan lahannya juga boleh, atau dalam suatu lahan itu dia menanam jenisnya seperti apa, ya. Terus biaya produksinya seperti apa. Akhir yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana mereka membuat sistem pemasarannya, ya. Pemasaran di sini mulai dari mereka panen, pasca panennya seperti apa supaya kita mengetahui tingkat perekonomiannya. Ini memang kalian dituntut untuk memiliki keterampilan komunikasi dan tentu saja kerjasama dengan anggota kelompok. Paham semua ya? Sudah paham dengan kegiatan kerja kelompoknya ya? Oke, saya beri waktu 25 menit dari sekarang untuk kalian mengerjakan LKPD-nya, tabel 1 dan 2.
kita lanjut dengan pemaparan hasil kelompok. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu satu yaitu jenis komoditasnya singkong, yaitu bahan pangan. Fungsi secara ekonomi, kesehatan, dan sosialnya adalah bisa dijual ke pasar, menambah karbohidrat bagi tubuh. Prospek komoditasnya adalah bahan pangan. Keterangan lokal atau internasionalnya adalah singkong dan internasional. 2. Jagung, bisa dijual ke pasar, bahan perdagangan, dan tulang punggung 56% bahan pangan. F. Laporan pengamatan sebagai berikut. Bentuk komoditas yang kami amati adalah pisang. Jumlah yang dari lahannya 100 batang. Biaya produksi untuk pisang 1.500.000. Hasilnya 3 juta. Sistem pemasaran ke pasar. Keterangan pisang adalah suatu komoditi yang paling banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Bisa kita langsung aja mulai mengerjakan. Ini lahan pertanian apa, Pak? Oh iya, sudah berapa lama lahannya ada lahan ya? Ya, kami tanam mulai dari kates, ada cabai juga sampai dengan tanaman yang hasilnya abang jual atau apa sih? Hasilnya ini kami masak sendiri, masak kalau ada yang sisa kami. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 3 dari Olivia. Selanjutnya presentasi dari Joshua, silakan. Angka kerja, jenis komoditas, singkong, fungsi secara ekonomi, kesehatan, dan sosial. Dan ingin menjawab dari kegiatan ini, saya persilahkan mulai dari sekarang. Silakan. Silakan. Siapa yang mau mulai duluan? Saya, Bu. Saya bernama Robert dari kelompok 3. Siap. Bentar. Ingin Ya, siap, Robert. ya. Silakan, Robert. Saya bertanya kepada kelompok 1 yang bernama Joshua Simatupang. Silakan, Robert. Jelaskan perbedaan perkebunan tanaman musiman dan perkebunan tanaman tahunan. Baiklah, saya Joshua Simatupang dari kelompok 2 akan menjawab soal dari Robert dari kelompok 3, Bu. Ya, silakan. Tanaman musiman, ukurannya relatif kecil dan biasanya merupakan tumbuhan herba. Tidak memiliki kalsium, biasanya tumbuhan tingkat rendah. Dalam 1 tahun, hidupnya digunakan untuk pertumbuhan dan reproduksi. Setelah itu, ia mati. Biasanya perdu herba itu merupakan tanaman yang cepat tumbuh, sehingga setelah perintis dan rerumputan tumbuh di ekologi itu, ia baru tumbuh. Cepat mendominasi suatu wilayah. Tanaman tahun umumnya bertubuh besar, umumnya memiliki kambium, namun ada juga yang tidak. Bisa hidup bertahun-tahun, bisa melakukan reproduksi yang berulang-ulang. Pada umumnya, tanaman perennial adalah tanaman tinggi atau pepohonan. Pertumbuhannya lebat jika lambat mendominasi suatu area. Sekian. Oke, baik. Ya, Robert, gimana penjelasan dari kelompok Joshua? Apakah sudah puas atau ada yang mau ditambahkan? Oke, benar, Bu. Oke, baik. Saya boleh tambahkan. Jadi yang disebutkan Joshua itu sudah bagus, sudah mendekati jawaban yang sempurna. Jadi boleh saya lengkapi di sini bahwa tanaman perkebunan itu memang dibagi atas 2 ya. Tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan. Tanaman perkebunan semusim ini adalah tanaman yang memang betul adalah tanaman yang relatif berumur pendek, yaitu antara 3 bulan sampai 6 bulan sudah bisa dipanen atau menghasilkan. Sedangkan tanaman perkebunan tahunan, sesuai dengan namanya tahunan, ya berarti dia dipanen atau bisa diambil hasil itu tahunan, berarti di atas 2 tahunan gitu ya.
Jadi bedanya mungkin di situ yang utama. Terus dari segi pemanfaatan agribisnisnya, kalau tanaman musiman itu mungkin karena dia dipanennya dalam waktu yang cepat, kemungkinan pengolahannya pun tidak boleh memakan waktu yang lama, ya. Sedangkan tanaman tahunan itu orientasinya ada tanaman yang jumlah produksinya besar dan bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Mungkin itu ya Robert, tambahan dari saya menambahkan jawaban dari Joshua. Paham Baik, Bu. ya? Paham ya? Paham ya, Bu? Oke, baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan, ada lagi yang ingin. Nah, ya silakan Joshua. Saya Joshua Novendra Simatupang ingin bertanya kembali ke Robert, Bu, dari kelompok 3 Nah, silakan. dari tanaman jagung. Saya akan menjawab Joshua dari kelompok 1, yaitu sebagai karbohidrat dan protein bagi tubuh. Sumber karbohidrat dan protein bagi tubuh. Oke. Mau bertanya kepada kelompok 3 Bu, yaitu olive. Apa saja fungsi utama dari tanaman hortikultura? Dari kelompok Silakan, 3 yaitu Olivia Angelina Manalu akan menjawab pertanyaan dari Amel. Jawabannya adalah 1. Fungsi penyediaan pangan, yaitu dengan adanya penyediaan vitamin, mineral, serat, dan senyawa. 2. Fungsi ekonomi, memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta sumber pendapatan bagi petani dan pedagang. 3. Fungsi kesehatan untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit yang tidak menular. Oke, bagus. Sudah betul. Jadi memang fungsi tanaman hortikultura ini banyak sebenarnya ya siswa sekalian. Jadi tidak saja fungsi untuk sumber karbohidrat dan protein, tanaman hortikultura ini juga memberikan manfaat yang sangat banyak, terutama bagi aspek ekonomi dan sosial luas. Tapi kita lebih mengerucut kepada pembahasan tanaman pangan yaitu jagung. Oke, paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Untuk siang ini saya boleh memberikan ulasan. Jadi dalam sistem perkembangan agribisnis tertib dan disiplin. Jadi sama kayak kita juga di sekolah. Kalau kita menjadi seorang yang berhasil, menjadi siswa yang terampil, itu kunci pertamanya adalah kita harus baik, kita harus tertib, dan kita harus disiplin. Itu adalah kunci sukses. Sama di kunci utama agribisnis tanaman, kita memang harus baik, tertib, dan disiplin. Jadi sama. Yang kedua, untuk menghasilkan manajemen usaha dan pemasaran, itu kita perlu pelatihan manajemen keuangan. Ya, karena kita konsentrasinya adalah untuk meningkatkan ekonomi dan sosial, maka pelatihan manajemen keuangan itu sangat penting. Ya. Terus lagi tadi pembahasan tentang teknologi proses menyangkut alat, ya, menyangkut penggunaan sumber daya alam dan lain-lain. Ya, termasuk di sini adalah kunci utama itu sumber daya manusia. Itu adalah pemasaran. Nah, itu saya bilang tadi, pemasaran ini adalah meliputi rantai dari mulai pasca panen sampai ke penjualan produk. Dan usaha di bidang pertanian itu tak lepas dari peran serta pemerintah ya Anda sekalian. Jadi kita tidak bisa bergerak sendiri, jadi pemerintah memberikan peluang. Yang pertama, itu dukungan untuk menghindari dari ancaman produk luar yang tidak asuh, produk yang ilegal, dan barang-barang dumping. Nah, ini adalah beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat mendorong pengusahaan agribisnis tanaman yang ada di Indonesia. Ya, jadi ini kesimpulannya anak-anak sekalian, sehingga perkembangan agribisnis tanaman bisa dipacu untuk menambah devisa dari sektor pertanian dan peternakan di negara kita. Ya, kita post test. Ya, ini ada soal post test. Ini sebagai penutup dari kegiatan hari ini. Ada soal post test dari saya. Ini soalnya ada 3. Pertama, tantangan internal dan eksternal dalam pelaksanaan agroindustri di Indonesia. Yang kedua, kemungkinan agribisnis yang dapat dilakukan di suatu daerah tertentu dengan mempertimbangkan faktor penting dalam pengelolaannya. Yang ketiga, uraikan peran pemerintah dalam memajukan agribisnis tanaman. Silakan Amelia Putri, silakan Mel. Baik Bu, saya akan menjawab soal nomor 1. Uraikan tantangan internal dan eksternal dalam pelaksanaan agroindustri di Indonesia. Ya, baik. Internal atau dari umum negeri yaitu
keterbatasan permodalan sumber daya manusia dan teknologi. Sedangkan eksternal dari dalam negeri, yaitu perekonomian dunia berarti global, persaingan makin ketat dan modal makin langka. Itu tantangan internal dan eksternalnya ya Amel ya. Kegiatan ini ada nggak dari siswa sekalian yang ingin menyimpulkan dari kegiatan awal dari perkembangan agribisnis tanaman ini sampai pada post-test tadi, kira-kira ada? Saya, Bu. Oke, silakan Joshua, kesimpulan pada materi pada hari ini. Silakan Joshua. Menurut saya, Bu, kesimpulannya yaitu kita dapat memahami lebih dalam lagi tentang observasi dan berbagai jenis tanaman. Oke, dengan mempelajari kegiatan ini, kamu dapat lebih mendalami lagi bagaimana cara mengobservasi, bagaimana cara mengetahui ketersediaan lahan dan pengembangan agribisnis tanaman. Sudah bagus kesimpulannya, Joshua. Silakan, Mamelia. Silakan, Mel. Dengan adanya pengembangan agribisnis, Ya. kita mampu menjawab tantangan yang dihadapi bangsa dalam hal ketahanan pangan, lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, devisa, serta perekonomian nasional, Bu. Oke, bagus sekali. Jadi kesimpulannya disebutkan oleh Amel bahwa dengan mempelajari pengembangan agribisnis tanaman ini banyak sekali prospek-prospek tanaman yang bisa dikembangkan menjadi tanaman yang berpotensi bagi menunjang perekonomian negara Indonesia. Adanya peran serta masyarakat dalam memberikan support mengenai kegiatan pertanian itu akan menambah dukungan dalam hal kepastian berusaha ya. Dukungan itu dukungan lahan, dukungan alat ya, dukungan keuangan ya, semua aspek ya itu disebut dengan potensi dalam pengelolaan proses tadi. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir juga kegiatan pembelajaran tatap maya kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama kalian yang aktif dalam kegiatan tatap maya pembelajaran dasar-dasar budidaya tanaman pada siang hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imunitas, jangan lupa 3M. Tetap jaga kesehatan dengan makan makanan bergizi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.